Setelah dimakamkan di kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur Selasa malam lalu, kematian ANG yang dibunuh secara keji di Bali masih berbalut misteri. Dari motif dugaan dibalik kematian tragis gadis cilik berusia 8 tahun itu hingga persoalan warisan masih menjadi teka-teki. Jika belakangan marak pemberitaan bahwa warisan bocah Malang ini akan jatuh ke tangan ibu angkatnya jika ia meninggal, seperti apa yang dilontarkan Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, maka hal berbeda justru dikuak oleh Hotma Sitompul, kuasa hukum MM ibu angkat korban. Lalu bagaimana sesungguhnya jejak warisan ANG yang heboh dibicarakan itu? Benarkah memang ada warisan sebesar puluhan miliar? Ada akta notaris yang menyebutkan bahwa Angelin itu punya sebagai hak waris maupun punya harta warisan. Dan disebutkan di dalam klausul kedua disebutkan memang di situ apabila Angelina meninggal dunia tanpa surat wasiat pun itu harta itu atau waris itu bisa jatuh kepada ibu angkatnya. Mengenai hak waris ini tidak ada itu. Itu semua isapan jempol belaka. Tidak ada urusan warisan, tidak ada surat wasiat. Yang ada dalam pengangkatan anak notaris itu disebut itu standar ya, bahwa kalau si A mengangkat si B itu akan dicantumkan. Dalam kasus ini nih, kalau Ibu Margaret meninggal, hartanya menjadi warisan dari Angelin. Kalau Angelin meninggal, hartanya mendapat bagian pada ibunya. Angelin itu tidak punya apa-apa. Jadi kenapa diributin? Kalau Angelin meninggal, Margaret dapat warisan. Warisan apa? Orang Angelin umurnya 8 tahun. Ini kan ada sesuatu yang saya pikir perlu ditelusuri juga. Kenapa semua orang mengarah ke situ? Kita akan berupaya mencari penjelasan tentang hal tersebut, termasuk juga mencari dokumennya, agar kita bisa memastikan ada kaitan yang signifikan atau tidak dengan kematian ini. Isu warisan ANG disebut Hotma hanya isapan jempol belaka. Isu warisan yang mulai mencuatkan ada tulisan di akta adopsi ini diakui Hotma telah salah kaprah. Selain menyebut bahwa tak pernah ada surat wasiat dari ayah angkat ANG menyoal pembagian harta, Hotma juga menegaskan bahwa ayah angkat ANG yang merupakan warga negara asing tak bisa seenaknya memiliki aset di Indonesia. Lantas bagaimana dengan harta warisan ANG yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah itu? Dari mana orang tahu hartanya 22 M? Saya ditanya wartawan, apakah saya bertanya sama dia berapa hartanya? Saya bilang masa saya nanya, nanti dibilang nih pengacara apa-apa nih nanya-nanya harta saya. Ya, kalau toh dia orang kaya, dia tidak punya harta di Indonesia. Orang asing tidak boleh punya rumah, tidak boleh apa-apa. Yang punya itu Ibu Margaret, Nyonya Margaret. Jadi dibilang nanti direbut warisan dari sana, itu semua isapan jempol. Saya hanya minta hukum di sini ditegakkan dengan dengan baik dan beri hukuman yang seberat-beratnya. Karena apa? Karena anak umur 8-9 tahun ya dibunuh dengan cara yang kejam, direncanakan. Nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia sampai dia berlaku seperti itu sama Angelin. Cuman apapun itu kayaknya nggak benar deh gitu. Apalagi kalau yang dikatakan orang benar masalah warisan dan segala macam, kayaknya nyebelin banget, nggak tahu deh. Nasib malang gadis cilik ANG memang mengusik nurani. Rasa simpati dan empati terus mengalir menyertai kepergiannya. Apalagi ketika kisah memprihatinkan muncul ke permukaan usai jasadnya ditemukan terkubur. Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur tempat ANG bersekolah mengungkap bahwa salah satu muridnya itu selalu bersikap murung dan sulit bersosialisasi. Selain itu, aroma tubuh ANG juga disebut Iketut mengeluarkan aroma tak sedap, seperti bau kotoran ayam, karena diduga ia harus memberi makan sejumlah ternak sebelum ke sekolah. Disinilah banyak pihak yang mengecam dan menganggap ANG ditelantarkan. Si Angelin itu menurut informasi dari wali kelasnya bahwa si Angelin itu anaknya pendiam dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin karena dia merasa tertekan entah di mana gitu loh, kami kurang
kurang tahu. Sering diteriaki berbau oleh teman-temannya. Ya berbau ya seperti yang saya pernah mencium baunya dia tuh kayak kotoran ayam begitu. Nah mungkin dia di sana dia merasa minder si Angelin itu. Anaknya kurus, pendiam ya, dan tidak riang seperti teman-temannya sebaya. Semua anak-anak sebagian besar kan mesti membersihkan rumah. Kenapa ini diribut-ributin? Kasih anak ayam makan. Banyak sekali semua anak-anak memberi makan dulu peliharaannya. Kenapa ini diribut-ributin? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Disudut-sudutkan seolah-olah ini suatu kekejaman. Coba cek berapa banyak peliharaan dipelihara oleh anak-anak. Saya kira ini harus dijadikan momentum bagi bangsa ini. Kematian Angelin itu sebagai gerakan nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Karena kematian Angelin itu amat sangat-sangat menyedihkan dan sadis. Bagi aku, gak ada hukuman yang lebih setimpal dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dari teka-teki soal warisan ANG, inilah kisah di balik kebersamaan keluarga Juwita Bahar saat berbuka puasa bersama kemarin. Lantas, benarkah ini adalah salah satu cara keluarga untuk membuat Juwita move on setelah ditinggal menikah oleh tunangannya? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Tak kalah pelik dari persoalan terbunuhnya bocah cilik ANG, Juwita Bahar yang ditinggal menikah tunangannya masih berjuang untuk bisa move on. Lalu adakah datangnya bulan Ramadan bisa membuat Juwita Bahar beranjak dari kesedihan pasca nelangsa karena cinta? Seperti apa ketika keluarga bekerja ekstra keras untuk membuat Juwita Bahar move on dari kekecewaan cintanya?